para alim, para asatidz, para sepuh yang sangat kula mulyakaken, wabil khusus segenap jajaran takmir Masjid Al-Mu'allimin ingkang sangat kula hormati, segenap jajaran pengurus Jamiah Yasin Tahlil Masjid Al-Mu'allimin ingkang kula hormati, hadirin para bapak, para ibu, para jamaah sedaya ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis zikir Yasin Tahlil, sekaligus kita juga melaksanakan taklim kajian. Mudah-mudahan dalam kajian ini Allah menyertakan hidayah, taufik, ridho, rahmah, futuh kepada kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat, maslahah, salawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dzurriyyahnya, mugi kita syafaat pun fid dunya bi husnil khatimah, syafaat fil akhirah bersama beliau surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ini sebentar lagi kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Insya Allah tanggal 30 itu sudah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah kalau tidak salah. Ini tanggal 30 ya. Nah, di bulan Dzulhijjah ini sebetulnya banyak keutamaan yang hendaknya tidak kita lewatkan. Selain berpuasa, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, utamanya tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah, hari Tarwiyah dan hari Arafah. Lebih dari itu, ada ibadah yang tidak ada di bulan-bulan lain. Ada ibadah yang tidak ada di bulan-bulan lainnya selain di bulan Dzulhijjah, yaitu ibadah menyembelih hewan kurban. Makanya saking utamanya beleh hewan kurban, sehingga dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dawakannya ma'amila adamiyun min amali yawman nahri ahabba ilallahi min ihraqiddah. Tidak ada amal perbuatan anak Adam yang paling dicintai Allah di hari nahar. Hari nahar itu tanggal 10 Dzulhijjah. Min ihraqiddah, daripada mengalirkan darah hewan kurban. Itu amal yang paling utama di hari itu. Semua amal kalah kali ibadah kurban ini di hari nahar. Kenapa begitu? Karena kata Rasulullah, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha. Hewan ini akan nanti didatangkan di hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, wa ash'ariha, bulu-bulunya, wa adlafiha, kuku-kukunya. Bila menurut para ulama hadirin, ada yang menafsiri bahwa setiap bulu hewan kurban itu
itu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai bayang berapa bulunya hewan, gak usah dihitung, lagi hitung kalau artinya setiap bulunya saja itu ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, hewan kurban itu menjadi tebusan pemiliknya, menjadi tebusan orang yang berkorban itu dari api neraka. Makanya kenapa Pak? Kenapa ketika pulau sampai berkeinginan untuk berkorban, ini kalau tinggalin kalau masuk catatan ngajak itu kakak, kalau ditawari sampai betul kepingin dicatat kalau tak kepingin, gila kepingin kan? Cuma kan beliau nenter, dan beliau bisa ngadakan, sami tidak. Itu kenapa orang yang berniat berkorban ketika sudah memasuki 1 Dzulhijjah itu makruh menurut mazhab Syafi'i, makruh memotong rambutnya. Tetapi simpul urut mungkin mulai tanggal 1 Dzulhijjah ini, berarti mulai tanggal 30 nanti bulan sampai makruh memotong bagian dari tubuh kita, rambutnya, kuku-kukunya, potong kita dulu kita nggak telur sampai potong bisa. Kepingin ngetoi kuku kita nggak telur dari telur sampai ngetoi kuku. Ingin nyukur ya pokoknya tak dulu kita nggak telur ini. Lemput tanggal telur masuk tanggal telur ini bagi yang berkorban. Kalau yang tidak berkorban tidak Pak. Ini makruh memotong bagian dari tubuh. Kenapa? Pertanyaan kenapa? Kok dimakruhkan? Menurut para ulama, berdasarkan hadis riwayat Muslim, itu karena ketika telah memasuki 1 Dzulhijjah, kalau sampai bersyukurlah, kalau sampai yang mengikuti apa namanya urunan hewan kurban ini, karena sejak tanggal 1 Dzulhijjah itu seluruh bagian tubuh kita ini ditebus oleh hewan kurban kita dari api neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kenapa kalau sampai ngomong golek hewan yang sempurna, iso sing tentang budi, meskipun itu tidak menjadi syarat sahnya Pak. Cuma lebih baik kalau ada tamunya, karena ente kan sapi ini boleh tentang budi, tapi sunnahnya sing lengkap. Tidak boleh cari hewan yang cacat. Terus Kanjeng Nabi arba'un la tajuzu fit dohaya. Ada 4 hewan yang tidak sah. Ini tidak sah, bukan hanya tidak baik, tapi tidak sah untuk dijadikan kurban. Kalau dibeli biasa bisa Allah, tapi kalau dijadikan hewan kurban tidak sah. Kenapa? Karena dalam hewan kurban itu menjadi tebusan orang yang berkorban dari api neraka, sehingga disyaratkan yang sempurna. Nggak sempurna tidak bisa sempurna nanti menebus bagian tubuh dari orang yang berkorban. Makanya terus Kanjeng Nabi arba'un la tajuzu fihi dhuhaya. Ada 4 hewan yang tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Napa niku sing pertama al-awra'u al-bayyinu amruha. Hewan sing buta sebelah matanya Pak. Apalagi buta kabeh. Buta sitok lawan bener sah. Kenapa? Karena ini berpengaruh pada dagingnya menurut para ulama. Jika ketika ada yang cacat seperti ini mengurangi bobot timbangan daging. Wal maridatu al bayyinu maraduha. Hewan sing lara.
Yang sakit itu tidak sah juga dipakai untuk hewan kurban. Saat ini lagi viral penyakit PMK. Gitu. Napa niku sing pertama al-awra'u al-bayyinu amruha. Hewan sing buta sebelah matanya, Pak. Apalagi buta kabeh. Buta sitok mawon boten sah. Kenapa? Karena ini berpengaruh pada dagingnya menurut para ulama. Sehingga ketika ada yang cacat seperti ini mengurangi bobot timbangan daging. Wal maridatu al-bayyinu maraduha. Hewan sing lara. Yang sakit itu tidak sah juga dipakai untuk hewan kurban. Saat ini lagi viral penyakit PMK. Gitu. Ini alhamdulillah tanggal 18 sampai 19 Sabtu dan Minggu kemarin pulau menghadiri Bahsul Masail. Bahsul Masail itu membahas masalah-masalah kontemporer yang terjadi saat ini dengan seluruh kiai-kiai se-Jawa Timur dan Ponorogo. Kebetulan pulau termasuk pengurus lembaga Bahsul Masail Jawa Timur. Ibu bahas terutama salah satu materi pembahasan itu adalah hewan yang terjangkit penyakit PMK ini. Mendatangkan narasumber salah seorang dokter hewan dari Dinas Peternakan Ponorogo. Kita minta klarifikasi kabar-kabar yang selama ini beredar di tengah-tengah masyarakat terkait penyakit itu. Setelah banyak masukan dari dokter, kemudian kita membahas, menganalisis secara dalil-dalil menurut para ulama. Akhirnya para ulama Jawa Timur sepakat memutuskan bahwa hewan yang terkena PMK baik gejala ringan itu betul sampai lumpuh, betul sampai kukunya terkelupas, tapi itu gak gelempangan. Hewan itu gak gelempangan. Karena kenapa? Karena bagian mulutnya ini kata sing melepuh, sehingga ngiler mawon tidak mau mengkonsumsi makan, apalagi makan yang kasar, kayak suntet gajah, makan suntet gitu kan. Dapat calon soto aja belum jauh. Wangi. Dan ini ada dua pendapat para ulama. Secara umum empat mazhab ini, mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i itu menyatakan tidak sah untuk dijadikan hewan kurban, hewan yang terkena penyakit PMK, penyakit mulut dan kaki. Namun menurut ulama Hanafiyah masih ada tolerir. Jadi secara mutlak, secara umum empat mazhab itu sepakat, Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki. Karena kita dalam menentukan hukum Islam, sejak ulama-ulama terdahulu hingga saat ini tidak keluar dari ketetapan empat mazhab ini. Kesemuanya sepakat secara umum tidak boleh, tidak sah, tidak memenuhi syarat. Namun menurut mazhab Hanafiyah masih ada celah, masih ada tolerir kalau itu memang masih gejala ringan dan tidak tampak berpengaruh pada kurangnya bobot daripada hewan kurban itu, masih sah. Itu kalau menurut mazhab Hanafi. Makanya ini pun kan mas hewan itu derek. Oh pesan itu. Ini buat hati-hati. Cuma itu penyakit itu meskipun pesat penularannya seperti corona ini, menurut para dokter hewan ini corona hewan. Cuma dagingnya tidak berpengaruh ke manusia. Jadi masuk terjangkit parah, dibelet,
direbus virusnya mati. Itu menurut dokter. Jadi yang beredar selama ini kalau itu berpengaruh pada manusia penyakit itu enggak. Itu menurut narasumber yang kemarin saya terima. Itu menurut dokter sudah diteliti betul itu tidak berpengaruh pada apa namanya ketika dikonsumsi oleh manusia. Tapi kepada sesama hewan cepat menular, terutama hewan yang memiliki kuku belah, kuku pecah, wedus, kambing, kerbau. Jadi sing terkena penyakit itu cuma kambing, kerbau, kalian sapi. Selain itu tidak. Tapi virusnya tidak bisa menular ke selain tidak. Namun demikian, meskipun tidak berbahaya bagi manusia untuk dikonsumsi dagingnya, tetap kalau menurut pandangan fikih tidak masih belum memenuhi syarat untuk dijadikan apa namanya hewan kurban. Bon, saking pentingnya kurban, saking pentingnya kurban. Jadi hewan kurban itu menjadi tebusan kita ibu-ibu bapak dari api neraka, masya Allah. Makanya menurut mazhab Syafi'i, kalau bagi orang yang mampu hendaknya dalam seumur ini, dalam seumur pulau sampai pernah berkorban minimal 1 kali. Sami kali akikoh, seumur sekali. Kurban ini juga demikian menurut para ulama Syafi'iyah. Hendaknya dalam seumur ini kita minimal pernah berkorban sekali, karena itu menjadi tebusan kita dari api neraka. Nah ini 3 mazhab sepakat hukumnya kurban ini sunnah muakkadah. Berbeda dengan mazhab Hanafi atau ketat. Kurban itu orang mampu, dia bukan musafir, dia mungkin di rumah dan mampu, maka wajib setiap tahun. Mbak untungnya kalau sampai buatan derek mazhab Imam Hanafi, masyarakat Indonesia ini paling banyak mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Hanafi itu banyak diikuti oleh warga Turki, Afghanistan, golongannya Tamtam itu, Tajikistan, Uzbekistan itu banyak mengikuti mazhab Hanafi. Kalau Afrika, Maliki, Mesir lebih banyak Maliki, Syafi'i, Maliki begitu. Saudi itu paling banyak Hambali, Maliki. Di Irak itu Hanafi, Hambali, Syafi'i, Hanafi. Indonesia mayoritas Syafi'i. Syafi'i lebih ringan. Kurban itu hukumnya tidak wajib, sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah dan sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu kalau dalam satu rumah, ibu, kalau dalam satu rumah ada yang berkorban 1 orang saja, maka satu rumah itu dapat pahala. Cuma tetap korban ini harus diatasnamakan 1 orang, kalau itu kambing, kalau sapi 7 orang. Nah, kadang-kadang di masyarakat banyak timbul pertanyaan, bolehkah saya itu akikoh ikut urunan sapi? Urunan sapi ini akikoh. Menurut para ulama, mungkin bisa ditanggung oleh di masyarakat. Nanti monggo sebelum pula akhir nanti ada pertanyaan yang ingin bertanya, monggo mungkin dibatasi 2 orang kawan, dari laki-laki 2 orang, dari ibu 2 orang. Masyarakat itu kata ditanya, boleh tidak ketika saya ini niatnya akikoh melo urut sapi yang niatnya mayoritas kurban? Menurut para ulama boleh. Sapi itu kapasitasnya 7 orang, tidak diharuskan semuanya niat kurban. Misalnya kabeh niat akikoh kabeh sah, sing loro niat kurban, sing liyane niat akikoh sah, atau sebaliknya. Jadi 7 kapasitas 7 orang itu boleh, semuanya niat kurban boleh, semuanya niat akikoh boleh, sebagian kurban sebagian akikoh juga boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah itu ya Allah Bapak Ustaz. Pulau ini kan dereng akikoh.
Pulau itu dari kaki, kau dia dari kurban. Misalnya kalau kurban itu kalau nyari kali itu juga. Dia niat kaki, kau dia niat kurban. Kalau orang kurban, bertemu ngabungan boleh meninggal. Ini kira menurut sebagian ulama, termasuk Ibnu Hajar tidak boleh. Ya akibat diri kurban. Tapi kalau menurut Imam Romli dari kalangan Mazhab Syafi'i, Ibnu Hajar itu dari kalangan Mazhab Syafi'i, Imam Romli juga dari kalangan boleh. Jadi satu hewan diniati kali ya akibat ya kurban. Menurut kelompoknya lek kula sampeyan mampu di dewe-dewe lah pedus itu diniati loro ya. Tapi kalau kula sampeyan memang rezekinya pas-pasan ya. Tuku pedus itu wis kangelan nyelengi wis pirang-pirang minggu nggih mboten napa-napa kula sampeyan niat derek Imam Romli. Imam Romli itu salah satu tokoh ulama dalam mazhab Syafi'i. Bisa kalau Imam Romli iki tak niati akikah, iki ya tak niati kurban. Cuma gimana konsekuensinya karena ini dinati akikah, kalau laki-laki dia dua ekor, kalau perempuan kalau boleh satu ekor. Hadirin rahimahullah, ini karenanya kalau panjenengan yang diberikan kelebihan rezeki, monggo apa namanya Idul Adha ini jangan kita lewatkan untuk berkorban. Karena ketika kita berkorban, ada anggota keluarga kita yang berkorban satu saja, semuanya dapat pahala. Meskipun atas namanya tetap satu orang, kalau kambing, kalau sapi 7 orang, tetap yang dapat pahala itu seluruh anggota keluarga. Itu karenanya di dalam mazhab Syafi'i disebut sunnah kifayah. Kalau kita di bawah mungkin nanti ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustaz, ada pertanyaan sedikit. Suatu misal ini umpama ya. Ini kan ketua saya Pak Santoso, teman saya juga, saudara saya. Dia kan orang kaya. Ini suatu misal, punya mobil 2, punya rumah 2, punya istri, anak, punya anak 2, istrinya saya. Dipanjang kaya, dia makmur. Suatu ini saya pasang, ayo kita bermanfaat. Saya libur dulu tahun ini nggak bisa. Suatu itu, tahun kemarin saya suka. Itu seperti itu gimana? Ya, kalau menurut mazhab Syafi'i, langsung berjawab. Kalau menurut mazhab Syafi'i, kurban itu tidak wajib. Cuman bagi orang yang mampu, kalau memang kita mampu, itu kalau kita tidak berkurban mampu. Tapi kalau kita tidak mampu, tidak apa-apa. Karena hukumnya memang menurut mazhab Syafi'i tidak wajib, sunnah. Berbeda kalau kita mengikuti mazhab Hanafi, bukan hanya Syafi'i yang mengatakan sunnah, Maliki, Hambali juga sunnah. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Hanafi itu wajib bagi orang yang mampu dan tidak dalam kondisi bepergian. Kalau menurut mazhab Hanafi setiap tahun wajib berkorban kalau kita mampu. Berhubung kita mengikuti mazhab Syafi'i lebih ringan. Andai kita tidak berkorban, tahun ini kita berai, tahun yang balik, boten apa, konco ini, masih yang boten konco ini, boten apa. Oke, kalau yang lain, ibu ikut kelas 3 orang tua, tercatat juga itu. Kemudian tidak, aku diwakili bapak. Pondar. Oh, pondar. Menjawab siapa? Yang buat kita pemantau lagi. Kalau ada nasihat ini, nggak apa-apa. Kalau kita di bawah ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.